A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillahi azza wa jalla wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittabu bisalimiddin amma ba'd. Rekan-rekan sekalian, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, diberikan kesempurnaan dalam kesehatan, baik keluarga, saudara, sanak famili, dan juga lingkungannya. Baik. Pada kesempatan kali ini kita akan bicara atau kita akan membahas terkait tentang sesi ketiga, yaitu bicara roadmap dari otoritas keuangan dan juga beberapa institusi yang lain. Maka pada hari ini kita akan lebih membahas kepada arsitektur keuangan syariah dan juga master plan ekonomi syariah yang ada di Indonesia. Yang ini akan memberikan kita gambaran jelas ketika kita ingin melakukan satu riset. Artinya arah kemana pemerintah nanti menunjukkan kepada titik-titik tertentu yang ingin dicapai. Maka itu bisa untuk dilakukan riset di dalamnya. Baik, langsung saja. Ini adalah objektif yang akan kita ambil atau kita raih pada kesempatan kali ini, yaitu para mahasiswa diharapkan untuk bisa mendapatkan satu ide melakukan riset dari BI, OJK atau KNKS. Maksudnya nanti karena ada lembaga-lembaga otoritas tertinggi di Indonesia adalah BI misalkan atau OJK, dan di sana ada KNKS yang sudah dibentuk oleh pemerintah untuk menjembatani, untuk menginstrumenkan semua atau bahasanya menjadi dirijen dari semua lembaga-lembaga ini. Setelah itu search the preliminary previous studies. Maka teman-teman sekalian, rekan-rekan mahasiswa bisa mencari penelitian-penelitian terdahulu yang sifatnya relevan atau awal, dasar awal, seperti itu. Kita lihat dulu, rekan-rekan sekalian, ketika kita bicara di arsitektur otoritas finansial di Indonesia, maka kita melihat di sini ada yang sifatnya memang kepada sektor formal, ada yang sifatnya kepada sektor non-formal. Kalau kita lihat di atas yang tiga ini, rekan-rekan sekalian, pada Bank Indonesia, Central Bank of Indonesia atau Bank Indonesia, maka Bank Indonesia ini jelas akan mengatur kepada hal yang sangat penting sekali, yaitu dua, bicara terkait tentang moneter. Nah, tapi yang satu lagi, fiskal tentunya ada di Kementerian Keuangan. Maka Bank Indonesia bicara terkait tentang sisi keuangannya, terkait tentang perputaran uang, monetary, dan sebagainya. Di sini. Dahulu kala ketika sebelum terbitnya atau sebelum dimunculkannya OJK, bangunnya OJK, maka BI punya peran yang penting juga, yaitu terkait tentang pengawasan lembaga keuangan. Maka BI juga bicara terkait tentang microprudentials, macroprudentials yang memang sangat krusial untuk menjaga stabilitas keuangan di Indonesia. Dan sekarang pada tahun 2013 ini muncul satu gagasan otoritas jasa keuangan. Ini di OJK. Nah, di OJK ini punya peran dan fungsi diantaranya apa? Untuk mengawasi lembaga-lembaga keuangan yang ada di Indonesia, baik sifatnya bank atau non bank. Nah, di sini ada di OJK. Banyak sekali departemen juga di OJK dan khususnya terkait tentang bank, terkait tentang keuangan syariah. Di sana misalkan ada namanya DPBS, Departemen Perbankan Syariah. Ada juga terkait tentang Departemen Pasar Modal Syariah, pengawasan pasar modal syariah dan sebagainya. Nanti bisa buka satu persatu ketika kita kelas. Sedangkan yang ketiga adalah Ministry of Finance, yaitu Kementerian Keuangan. Di Kementerian Keuangan ini ada satu direktorat namanya Direktorat Pembiayaan Syariah. Pembiayaan Syariah. Maka yang nanti kita akan bisa gali di sini adalah terkait tentang bagaimana instrumen sukuk yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan melalui Direktorat Pembiayaan Syariah. Ini bisa kita riset apa dan bagaimana dan sebagainya. Nanti kita akan bahas secara detail di kelas. Setelah itu adalah di filantropi. Nah, filantropi di sini maksudnya lembaga-lembaga yang sifatnya finansial tapi dia
masuk kepada finansial yang non formal. Maksud non formal di sini kalau diposisikan seperti bank dan sebagainya. Kalau filantropi maksudnya di sini ya dia sifatnya adalah social finance, social finance. Maka di sana ada Basnas, ada BWI yang mengaturnya, Badan Amil Zakat Nasional dan juga Badan Wakaf Indonesia. Nah, ini nanti juga di kelas kita akan detailkan ada roadmap yang sudah kita bisa dapat di Basnas. Nah, baik, selanjutnya. Nah, other institutions apa? Institusi yang lain. Maka di sini ada institusi yang lain yang menopang terkait tentang industri keuangan dan juga ekonomi Islam di Indonesia. Maka di sana ada KNKS, Komite Nasional, dulu KNKS, sekarang KNEKS, ada ekonomi. Dulu Komite Nasional Keuangan Syariah, sekarang Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, jadi menjadi KNEKS. Setelah itu ada KNKS ini sebagai, tadi kita sebutkan pada awal, dia sebagai dirijen. Dia menginstrumenkan semua lembaga-lembaga, dia merajutnya, dan ini di bawah presiden langsung, sifatnya komite. Setelah itu adalah Ministry of Religions, ada Kementerian Agama yang nanti berkoordinasi terkait tentang dana haji, terkait tentang dengan Basnas dan juga BWI di sini berkoordinasi kepada Kementerian Agama. Setelah itu ada LPS, Lembaga Penjamin Simpanan. Nah, di LPS Penjamin Simpanan ini juga mengatur terkait tentang perbankan, terkait tentang penjaminan dari perbankan. Yang di sini ada dua tentunya, yaitu penjaminan secara konvensional dan penjaminan secara syariah. Dan ini juga banyak area yang belum di riset di LPS ini. Setelah itu ada DSN MUI, ya tentunya ini satu lembaga yang mengatur terkait tentang fatwa secara nasional di lembaga keuangan syariah DSN MUI. Ini juga bisa diriset, tapi fokus mungkin kepada rekan-rekan yang ada di hukum ekonomi syariah muamalat. Teman-teman di keuangan juga bisa meriset ini, tapi mungkin sebagai responden atau sebagai pakar untuk bisa kita gali secara detail terkait tentang hukum-hukum ekonomi syariah yang ada di Indonesia. Di sana ada Ministry of Cooperation, yaitu Kementerian Koperasi, yang mana di sini nanti kita bicara terkait tentang kelembagaan dari microfinance di BMT atau Koperasi Syariah. Ini di Ministry of Cooperations. Setelah itu ada Basarnas, Badan Arbitrase Syariah Nasional. Nah, ini yang mungkin rekan-rekan kalau di keuangan jarang mendengarnya, tapi ini termasuk satu lembaga yang memberikan fasilitas berupa arbitrase, yaitu penangahan kalau terjadi sengketa-sengketa hukum ekonomi syariah. Ini di Basarnas. Ini lebih cocoknya riset ini dilakukan oleh teman-teman yang ada di HES, Hukum Ekonomi Syariah. Terus yang terakhir ada beberapa institusi yang lain berupa apa? Expertise communities. Maksudnya komunitas-komunitas keahlian. Misalkan di posisi IAI, Ikatan Ahli Ekonomi Syariah atau Ikatan Ekonomi Islam Indonesia, IAI. Atau IAI, Akuntan, Ikatan Akuntan Indonesia Syariah. Yang ini adalah lembaga-lembaga, bukan lembaga, istilahnya adalah organisasi-organisasi atau komunitas-komunitas expertise. Banyak sekali, ada Fordebi, ada ADESI, dan sebagainya. Yang ini juga menjadi penopang secara kuat di ekonomi dan keuangan syariah. Ini juga semua aspek-aspek di sini, ini bisa diriset. Terkait tentang dilihat dari sudut pandang keuangan dan yang lainnya. Nah, sekarang ini adalah bagian part yang terpenting di mana kita akan bicara terkait tentang arsitektur keuangan syariah di Indonesia. Tadi kita sebutkan rekan-rekan sekalian, pada posisi di sini ini adalah gambaran utuh secara besar ya, big pictures, gambaran besar dari landscape keuangan syariah, arsitektur keuangan syariah. Dan nanti kita akan detailkan sekali, kita lihat di kelas satu persatu, poin-poin mana saja yang sekiranya bisa kita ambil sisi penelitiannya. Nanti kita akan detailkan. Coba kita lihat pertama, kalau kita bicara Bank Indonesia, maka ada kebijakan moneter di sana. Pengawasan makro, prudensial, dan sistem pembayaran. Ini di posisi Bank Indonesia. Nah, di Bank Indonesia ini, misalkan nanti ada di bawahnya yang melakukan koordinasi, pengawasan dan sebagainya. Di sana ada LPS, ada OJK.
Nah, dari dia ada LPS, penjaminan simpanan, terus ada OJK, regulasi dan supervisi. Bicara terkait tentang perbankan dan non perbankan. Nah, ketika kita melihat di sini di bawah atau institusi yang diawasi diantaranya adalah perbankan tentunya. Maka di sana ada Bank Umum Syariah, unit usaha syariah UUS, ada namanya BPR Syariah, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Nah, di lembaga tiga ini yang memang diawasi dan apa namanya ya diawasi istilahnya dan regulasinya sangat ketat. Nah, di sini. Terus nanti ada beberapa program yang dilakukan seperti program linkage yang kepada non bank. Program linkage kepada non bank. Jadi kalau tiga institusi ini ya bisa melakukan linkage di antara satu dengan yang lain. Bank Umum Syariah BUS kepada UUS, UUS kepada BPRS ini melakukan linkage syariah. Dan juga sebenarnya ada satu pendekatan namanya channeling. Nah, jadi ada namanya program channeling. Nah, itu. Nah, kita melihat di sini misalkan kalau kita lihat non bank misalkan ada takaful, retakaful, asuransi dan reasuransi syariah, terus sama usaha unit usaha takaful dan retakaful ada namanya unit usahanya takaful, terus ada namanya dana pensiun syariah. Ini banyak juga rekan-rekan yang belum meneliti secara detail di dana pensiun syariah, pension fund, pension fund. Terus asuransi pembiayaan syariah, di sana ada asuransi kepada financing, Islamic financing. Ini ada juga banyak sekali yang belum diriset. Jadi masih sedikit sekali teman-teman untuk meriset di sini. Lembaga pembiayaan syariah, ada Islamic Financing Institutions, ini juga masih sedikit sekali riset-riset yang masuk ke sini. Ada pegadaian syariah, ada koperasi syariah atau BMT, ini tipenya ya, tipe BMT, ada koperasi syariah yang BMT. Ada koperasi syariah namanya tipe apa ini BMT tipe 1, tipe 2. Ini ada tipe-tipenya. Maka ini bisa lakukan dengan program linkage. Jadi bank-bank besar nanti mengalirkan ke dananya melalui program linkage kepada koperasi syariah BMT 1 atau BMT 2. Nah, nanti kita lihat BMT 1 BMT 2 ini seperti apa maksudnya. Nanti kita akan detailkan di kelas. Nah, selain itu kita bicara di sana yaitu pasar uang dan pasar modal syariah. Nah, di sini ada lembaga institusi bicara terkait tentang kegiatan-kegiatan aktivitas-aktivitas di pasar uang dan pasar modal syariah. Nah, di sini ada instrumen likuiditas, sebagaimana kita tahu kayak instrumen di pasar modal yang sifatnya liquid ya, liquid. Terus ada sukuk, ada indeks saham, ada saham yang terdaftar, ada reksadana, ada sukuk negara. Ini yang menjadi instrumen-instrumen yang ada di pasar modal. Nah, khusus untuk sukuk negara, maka di sini ada penerbitannya, kebijakannya ini melalui Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan. Nah, Kementerian Keuangan diposisikan sebagai satu issuer yang memang di satu institusi terkait tentang fiskal. Dia bicara pajak, tapi di sisi lain dia juga bicara terkait tentang pembiayaan secara nasional melalui instrumen namanya sukuk negara. Nah, di samping itu juga teman-teman sekalian, di sana ada namanya sektor dana sosial keagamaan. Jadi ada namanya social religious finance. Jadi social religious finance. Di sana ada dana haji. Ini riset-riset yang bisa kita kembangkan dana haji. Yang tentunya ini koordinasinya di bawah Kementerian Agama. Terus ada wakaf yang dimana koordinasinya di bawah namanya Badan Wakaf Indonesia BWI. Terus kalau kita bicara zakat, sedekah, infak itu ada di bawahnya adalah Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Ini juga banyak area-area riset yang bisa kita lakukan. Wakaf juga masih banyak sekali, dana haji apalagi yang masih sangat minim sekali. Karena pembentukan institusi untuk pengelolaan dana haji juga baru-baru saja. Nah, di sini ada bimbingan atau pendapat dari DSN MUI, maka ada namanya Dewan Pengawas Syariah atau Penasihat Syariah. Dan di samping di sini ada akademisi, lembaga pelatihan. Nah, di sini juga ada hal yang penting yaitu terkait tentang pembangunan sumber daya manusia. Ini riset-riset terkait tentang pembangunan sumber daya manusia atau SDM, MSDM-nya syariah ini perlu dilakukan riset di sini. Ini yang banyak sekali. Jadi teman-teman area di keuangan syariah sangat besar sekali dan bisa untuk dilakukan riset terkait tentang keuangan syariah.
Nah, di sini tentunya ada regulasi dan supervisi oleh Kementerian Koperasi dan UMKM yang di posisi 2 di sini, di posisi BMT, posisi koperasi. Terus ada arbitrase syariah, namanya Badan Arbitrase Syariah Nasional, ini arbitrase syariah. Kalau terjadi sengketa, maka sengketa ini dilaksanakan melalui arbitrase. Terus yang terakhir kita sebutkan tadi ada standar akuntansi, maka ada akuntansi, Ikatan Akuntansi Indonesia. Ini dia. Ini secara umum general arsitektur keuangan syariah di Indonesia. Dan ini area masih sangat luas sekali untuk bisa kita laksanakan riset. Jadi rekan-rekan sekalian, risetnya tidak cuma mengukur A, mengukur B, persepsi teman-teman dan sebagainya, tapi masih area banyak sekali untuk bisa kita riset di sini. Baik, selanjutnya. Nah, kita masuk yang bahasan selanjutnya adalah Master Plan Indonesia di area ekonomi Islam di Indonesia pada tahun 2019-2020. Jadi ini mulainya 2019 dan 2024. Ini Master Plan Ekonomi Syariah Indonesia. Coba kita lihat. Nah, kalau kita bicara terkait tentang kerangka ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia, rekan-rekan sekalian di sini sudah dicantumkan dan dibentuk oleh Bank Indonesia. Jadi ini sebenarnya sudah dibuat oleh Bank Indonesia dan disempurnakan lagi beberapa poin dari KNEKS. Nah, ketika kita bicara terakhir yaitu menjadi visi besar Indonesia sampai tahun 2024, yaitu apa? Pusat ekonomi dan keuangan syariah dunia. Jadi Indonesia ingin menjadi pusat ekonomi dan keuangan syariah dunia. Ini dahsyat sekali. Ini yang diangan-angankan oleh pemerintah Indonesia. Nah, apa target capaiannya? Target capaiannya adalah satu, peningkatan aset usaha syariah. Artinya aset usaha syariah itu meningkat. Pertumbuhan aset usaha syariah itu meningkat per tahunnya, tidak stagnan. Yang kedua, pembiayaan keuangan syariah. Maka kita bicara market share. Dari total keseluruhan keuangan itu bergerak. Sebagaimana contoh kita tahu, di perbankan syariah kita ada dulu istilahnya ada 5% trap, yaitu jebakan 5%. Dan sekarang sudah mulai kita masuk ke 5,7, 5,8, masuk ke 6. Maka ini harus didorong terus menerus. Karena apa? Karena kita majority sebagai muslim, tapi keuangan kita tidak menggambarkan akan keuangan syariah itu sendiri. Maka kita harus berdiri tegak di negeri kita sendiri. Selanjutnya, target capaiannya apa? Peningkatan aset usaha syariah. Nah, ini aset usaha syariah juga harus meningkat. Di share outstanding di pasar uang syariah bagaimana? Berbanding ini persen dari per PDB. Ini juga artinya aset keuangan syariah kita harus meningkat di investasi syariah, kita bicara di sukuk dan sebagainya. Ini juga capaian-capaian ingin diraih oleh pemerintah kita. Selanjutnya ada peningkatan aset usaha syariah di posisi indeks literasi. Indeks literasinya bagaimana? Apakah masyarakat ini mengetahui keuangan syariah, baik secara formal atau non formal? Nah, ini perlu dilakukan riset indeks literasi. Bagaimana literasi masyarakat umum atau teman-teman milenials atau teman-teman UMKM terkait tentang literasi keuangan syariah. Ini juga perlu dilakukan risetnya. Nah, peningkatan aset usaha syariah di bagian apa? Inisiasi internasional. Maka di sini ada gagasan-gagasan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya internasional. Nah, kalau kita ini disebutkan indikator utamanya, terus kita lihat strategi utama. Apa yang dilakukan oleh strategi utama pemerintah kita? Pertama adalah penguatan ekonomi syariah. Maka ekonomi syariah harus dikuatkan. Sampai yang terakhir, diskusi terakhir kemarin tanggal 29 September, yaitu di sana ada satu diskusi terkait tentang RUU ekonomi syariah. Ini artinya pemerintah sudah mulai melirik dan melihat potensi besar di ekonomi syariah. Penguatan pasar keuangan syariah, terus ada penguatan ekonomi syariah. Nah, di sini program kerjanya apa? Satu, dalam penguatan ekonomi syariah di sana ada halal value change. Terus ada namanya kelembagaan, pengembangannya dikuatkan. Infrastruktur pendukung. Terus kalau di posisi pasar keuangan syariah ada regulasinya dikuatkan. Infrastrukturnya bagaimana? Instrumen-instrumen keuangannya bagaimana? Basis investor, terus ada keseimbangan. Yang terakhir di posisi penguatan ekonomi syariah ada riset dan asesmen. Risetnya harus dikembangkan. Maka teman-teman yang melakukan riset ini bisa menjadi satu poin teman-teman untuk berkontribusi untuk penguatan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Edukasi, riset dalam edukasi juga bisa dilaksanakan atau melakukan program edukasi itu sendiri untuk mengedukasi masyarakat
teman-teman kalau di Tazkiyah kita mengenal ada namanya Sakinah Finance, bisa juga untuk mengajarkan terkait tentang personal finance dari perspektif syariah kepada masyarakatnya. Ada kelembagaan juga di sini. Nah, strategi dasar bagaimana? Kebijakan ekonomi syariah daerah. Maka daerah, kalau kita dulu mengenal ada namanya sukuk munisipal atau namanya sukuk daerah. Nah, ini juga teman-teman bisa melakukan riset bagaimana establishment sukuk daerah ini berlaku. Karena sejauh ini belum banyak, dan mungkin kalau belum ada informasi yang lebih update terkait tentang sukuk daerah atau municipal sukuk. Ini belum terjadi di Indonesia, dan ini bisa kita melakukan riset di sini. Sumber daya insani, ya, maka kita kuatkan sumber daya insani. Kita sebutkan tadi pada slide yang sebelumnya, di sumber daya insani ini perlu riset, perlu peningkatan yang sangat kuat. Kebijakan ekonomi syariah nasional, data dan informasinya, penguatan di data dan informasinya, terus kebijakan ekonomi internasional, eksternal nasional, maka di sana ada koordinasi dan kerjasama. Ini perlu digalakkan, perlu dilaksanakan secara masif. Sekarang kita masuk kepada kerangka master plan ekonomi syariah di Indonesia. Nah, kalau tadi di bahasan sebelumnya terkait tentang arsitektur secara umum besar, maka sekarang kita bicara kerangka master plan. Ini yang di dalamnya di master plan ekonomi syariah 2019-2024. Nah, kita lihat pertama, visinya adalah Indonesia yang mandiri, makmur, dan madani dengan menjadi pusat ekonomi syariah terkemuka dunia. Jadi memang menjadi hub ya, finance Islamic Economics hub di dunia. Maka target capaian kita sudah sebutkan tadi, diantaranya peningkatan skala usaha ekonomi, peningkatan peringkat dalam Islamic Economic Index global nasional, jadi indeksnya bisa naik. Diharapkan bisa naik terkait tentang pariwisata, terkait tentang macam-macam. Jadi kita masih banyak sekali yang kalah, fashions dan sebagainya itu masih banyak sekali kalah. Peningkatan kemandirian ekonomi, peningkatan indeks kesejahteraan, ini juga area-area yang masih sangat luas sekali untuk laksanakan risetnya. Indikator utamanya apa? Peningkatan produksi dan aset usaha syariah. Ini tadi kita bahas sedikit di atas. Peningkatan skor dan peringkat dan laporan ekonomi syariah global. Ya, di sini ada beberapa lembaga-lembaga yang menilai, memperingkat di mana negara-negara tersebut di posisi berapa terkait tentang misalkan halal food, beverage, terus misalkan ada di posisi halal media, halal rekreasi, dan sebagainya. Itu diukur, indikator-indikatornya ada di situ. Dan Indonesia masih menjadi penonton, belum menjadi pelaku. Nah, menjadi pelaku cuma di satu, dan itu pun tidak menjadi sangat besar sekali ya. Tapi ini menjadi potensi yang tanda kutip bisa untuk selalu dikembangkan, yaitu di pariwisata syariah. Dengan keindahan alam kita, bagaimana kita bisa memblendedkan, tanda kutip mencampurkan bersama ingredient menjadi pariwisata syariah. Peningkatan swasembada pangan dan energi, ya ini juga menjadi satu bahan riset. Kenapa di akhir-akhir ini pangan kita, energi ini untuk bisa disinergikan dengan keuangan dan ekonomi syariah. Peningkatan indeks makosid syariah nasional dan internasional, bagaimana makosid indeks kita untuk dinaikkan posisinya dan sebagainya. Strategi utama tadi hal value change, terus penguatan keuangan syariah, penguatan UMKM, dan terakhir adalah penguatan ekonomi digital. Program utamanya apa? Tentunya kita bicara halal hub daerah. Daerah-daerah harus dikuatkan. Apa hal yang menonjol untuk bisa dilaksanakan dari segi aspek halal. Kita ingin melakukan riset misalkan di posisi halal. Kira-kira Bogor, ini apa yang bisa kita munculkan di halal? Misalkan halal kulineri. Jadi Bogor kita ingin tonjolkan halal kulinerinya. Nah, itu bagaimana kita bisa melakukan riset dan sebagainya. Ada sertifikasi halal, ya, sertifikasi halal ini program utamanya. Kampanye halal lifestyle, jadi halal tidak cuma menjadi satu tanda kutip brand, tapi halal menjadi lifestyle. Ada insentif investasi, ada kerjasama internasional di posisi untuk penguatan halal value chain. Terkait tentang penguatan keuangan syariah, maka di sana ada National Halal Fund. Ini tentunya ya halal fund maksudnya ya dana halal, perbankan syariah dan sebagainya. Ada Islamic Inclusive Financial, ada keuangan inklusif syariah yang ini untuk menjangkau rekan-rekan sampai di bawah. Terus ada namanya Inclusive Service Board, ada FSB. Ini ada integrasi ziswa fiskal sama komersial, bagaimana cara mengintegrasikannya. Terus ada framework dan indikator kebijakan moneter, makroprudensial dan mikroprudensial. Nah, ini juga bisa di makroprudensial, makroekonomi. Ini juga bisa dikuatkan. Terus bank BUMN syariah.
Kayak sekarang ada isu-isu terkait tentang potensi untuk merger di tahun 2021, yaitu bank-bank syariah plat merah oleh Menteri kita, Kementerian BUMN, untuk melakukan merge. Nah, ini juga bisa dilakukan riset, studi merge, studi merger dan sebagainya, atau spin off dan sebagainya, ini bisa dilakukan juga. Penguatan usaha UMKM, di sana ada edukasi untuk usaha mikro, kita bisa melaksanakan riset dan juga pengabdian masyarakat terkait tentang edukasi kepada usaha mikro. Fasilitas pembiayaan integrasi untuk UMKM, bagaimana fasilitas pembiayaannya, ada bicara fintech, ada bicara terkait tentang pembiayaan syariah yang sifatnya berbasis mikro dan sebagainya. Ada database UMKM, dikuatkan lagi databasenya literasi UMKM, yang memang UMKM ini menjadi backbone untuk kita melakukan sektor real di ekonomi syariah. Ini teman-teman di UMKM masih lebar sekali, masih luas sekali untuk bisa kita lakukan risetnya. Penguatan ekonomi digital, nah ini kita bicara di ekonomi digital, maka halal marketplace dan sistem pembiayaan syariah. Maka kita juga bisa melakukan riset di halal marketplace. Dan tentunya misalkan ada marketplace yang memang berbasisnya adalah syariah, yang teman-teman bisa untuk meriset di situ. Sistem pembiayaan syariah juga. Terus ada inkubator startup, HFC, ini inkubator untuk para startup pemula bisnis, ini juga perlu dikuatkan. Ada sistem informasi terintegrasi dan traceability produk halal, jadi bisa dilihat integritasnya, juga bisa di-trace, bisa dilacak keberadaan produk-produk halal tersebut dan sebagainya, coding, barcode dan sebagainya, ini juga bisa dilaksanakan di sini. Nah, strategi dasarnya apa untuk menunjang ini semua? Pertama, peningkatan kesadaran publik. Publik harus sadar. Maka teman-teman bisa melakukan riset terkait tentang bagaimana awareness masyarakat terkait tentang misalkan halal sertifikasi, atau halal food, atau halal fashions, atau macam-macam, bisa untuk lakukan itu. Halal tourism dan sebagainya. Ini untuk meningkatkan. Dan tentunya peningkatannya ini diantaranya adalah dengan edukasi. Bisa melakukan penelitian melalui misalkan media, radio, menyiarkan di sana terkait tentang ekonomi syariah, keuangan syariah. Peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia. Manusianya harus diperbaiki. Ini menjadi source pertama terkait tentang kuantitas dan kualitasnya. Maka rekan-rekan yang ada di Tazkiyah, maka ini menjadi satu amunisi, menjadi sumber daya insani berbasiskan syariah, basiskan Tazkiyah, TAZKIA, yang kualitas dan kuantitasnya juga insya Allah sangat mumpuni. Penguatan kapasitas riset dan pengembangan. Ya, kita bicara riset and development. Nah, ini kita yang membantu di sini, mensuplai di sini sebagai rekan-rekan yang ada di strata 1 akademisi. Terus terakhirlah penguatan fatwa, regulasi dan tata kelola. Ini juga kita bisa bantu terkait tentang posisinya adalah di tata kelola, regulasi terkait fatwa, tentunya ini teman-teman yang ada di HES. Seperti itu. Selanjutnya, core areanya apa? Pertama kita sebutkan yaitu penguatan rantai halal, nilai halal, value change, keuangan syariah, UMKM, ekonomi digital, dan pendukung. Nah, pendukung ini nanti akan kita detailkan ada di kelas. Jadi semua ini kita akan buka satu persatu, dan itu nanti menjadi inspirasi teman-teman untuk melaksanakan risetnya. Nah, kurang lebih seperti itu untuk bisa kita dalami dan kita bedah lagi nanti di kelas. Dan ada yang lain juga terkait tentang zakat, filantropi, yang nanti kita akan bahas juga di pertemuan kita di kelas. Saya kira seperti itu rekan-rekan sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga sehat selalu dan sampai jumpa di kelas. Kita akan diskusi secara detail apa-apa saja poin-poin yang bisa kita riset, dan juga tentunya satu share lagi yaitu cara mencari preliminary data terkait tentang riset yang akan dicari. Saya kira cukup. Sekian. Aku qouli hadza, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.